Sahabat Muslim, tahukah Anda, selain membunuh dan juga syirik, ada juga dosa yang menyebabkan kita kekal di alam neraka. Dosa tersebut adalah dosa riba. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan, yakni sebuah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Adapun alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam ialah, yang pertama, riba termasuk 7 dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?" "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." Yang kedua, riba sangat diperangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa harta riba telah diperingatkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Dan yang terakhir, riba mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang semacam ini dengan perumpamaan yang sangat mengerikan. Siapa saja yang memakan riba bagai orang yang kerasukan setan dan terkena penyakit gila. Sahabat Muslim, lalu apa kaitannya dengan marketplace yang saat ini sedang naik daun dan digunakan banyak orang? Marketplace ialah tempat yang mempertemukan pembeli dengan penjual, dan di sana terjadi transaksi belanja secara online. Selain itu, marketplace juga digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, seperti membayar tagihan listrik, iuran BPJS, hingga pembelian pulsa. Namun di luar manfaat marketplace sebagai dompet digital, tentu ada sisi lain yang harus diwaspadai kita sebagai umat muslim, yaitu bahaya riba yang terdapat di dalam fitur marketplace tersebut. Selain itu, kini banyak marketplace yang menyediakan pinjaman dana secara online. Dengan fitur belanja sekarang, bayar nanti. Tentu saja ketika kita membayar, maka akan dikenakan bunga ketika jatuh tempo. Dan bentuk riba baru inilah yang jarang disadari pengguna marketplace maupun e-wallet. Dosa riba sangatlah luas, sahabat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, atau dalam hal ini rentenir. Penyetor riba dalam hal ini adalah nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba dalam hal ini adalah sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba, kata beliau. Semuanya sama dalam dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jendela Islam. Hidup ini pasti membutuhkan biaya. Yang akhir-akhir ini marak adalah soal pinjol, pinjaman online yang membuat kita benjol. Kenapa? Basisnya riba. Riba itu apa? Riba itu melipat gandakan uang yang kita pinjam berdasarkan waktu. Bahkan kadang-kadang nggak dikira-kira. Dan bahkan tidak mengukur dengan kemampuan bayar. Bisa bayangkan minjam 1 juta yang diterima 800.000 tapi bayarnya 1,5 juta. Terus berkenaan dengan waktu, dan waktu dia harus membayar lebih. Itulah riba, namanya riba nasi'ah. Riba di mana bertambah uang yang kita pinjam untuk dibayarkan karena bertambahnya waktu. Berbeda dengan ribal fadl. Jenisnya yang sama, sama-sama uang rupiah, karena ini bulat 100.000 ditukar dengan 90.000 yang pecahan. Itu juga riba, namanya ribal fadl. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengkonsumsi, coba hitung dengan pendapatan kita yang kita punya. Coba hitung dengan kemampuan kita bayar. Jangan asal ngutang. Apalagi hanya untuk gaya hidup. Membeli TV, membeli handphone, membeli peralatan. Coba ditahan sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Memastikan yang kita lakukan tidak menjadi beban di dalam hidup kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan berkahnya. Allah akan mengurangi beberapa kebaikan-kebaikan di harta kita kalau kita mainnya riba. Tapi Allah akan tambahkan ketika itu sedekah.
kebaikan dari kita yang kita berikan, kedermawanan kita, Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan itu. Menuju apa? Menuju kebaikan kita. Tinggalkan riba, tinggalkan sesuatu yang menyengsarakan kita. Allah tidak akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu pada basis riba. Banyak sekali contoh riba. Minjemin saudara, kemudian waktunya bertambah juga harus yang dibayar. Beli rumah juga bertambah. Karena apa? Bertambahnya waktu yang dari utang yang kita bayar. Rasulullah mengajarkan kita ada qardul hasan. Kalau kita ngasih pinjaman aja tanpa kita minta bunga untuk menolong dia. Karena Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan ada pada hamba yang menolong hamba yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga hidup stabil sesuai dengan pendapatan. Jangan bermain riba. Jangan coba-coba pinjaman online ilegal yang ribawi, yang tidak syar'i, karena akan menjadi racun pada kehidupan kita. Alhamdulillah sudah setengah jam Jendela Islam menemani sahabat muslim. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk memfollow akun @jendelaislam_tv1 agar syiar kita semakin luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي